Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Baik, mari kita berdoa. Saya cukupkan. Untuk selanjutnya silahkan kalian menuliskan nama dan nomor absen pada kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kemudian silahkan kalian mempersiapkan kelompok seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya ingin bertanya pada anak-anak semua, kenapa sih kita harus makan? Karena kita lapar, Bu. Ya, tentu ketika kita lapar, kita pasti akan makan. Namun anak-anak semua, saya ingin kalian pikirkan kira-kira zat nutrisi apa saja sih yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari sehingga kita bisa beraktivitas dengan powerful, tubuh kita terasa bugar atau mungkin kita menjadi gemuk. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu bab sistem pencernaan atau lebih tepatnya pada materi zat makanan dan fungsinya. Anak-anak semua, kita perlu senantiasa bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan Indonesia, negara kita ini, sumber daya alam yang sangat melimpah dan menjadikan Indonesia negara yang begitu subur, sehingga kita dapat dengan mudah memperoleh sumber makanan yang bergizi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar kalian dapat mengetahui dan dapat menjelaskan peran energi dalam kehidupan, fungsi zat-zat makanan dalam tubuh, dan mampu menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Nah, tak perlu lagi bertele-tele ya, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak semua, silahkan kalian perhatikan dan amati video tentang kasus gizi buruk di Indonesia yang akan saya sajikan nanti sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. Baik, langsung saja saya putar videonya. Meski aspek ekonomi dan sejumlah bidang lainnya alami pertumbuhan, nyatanya masalah gizi buruk masih menjadi momok bagi jutaan anak Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan, terdapat 5 wilayah dengan kasus gizi buruk tertinggi berdasarkan berat badan dan umur untuk balita, yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan provinsi dengan kasus gizi kurang adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Gizi kurang terjadi ketika anak tak mendapatkan asupan gizi sesuai usianya, ditandai oleh berat badan kurang atau tinggi badan yang lebih pendek dari usianya. Bila kekurangan gizi ini tak ditangani sesegera mungkin, maka anak-anak akan mengalami gizi buruk. Sejumlah kajian menunjukkan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, serta pembangunan yang belum merata jadi akar penyebabnya. Bagaimana anak-anak semua? Ternyata melimpahnya sumber daya alam Indonesia tidak menjamin kebutuhan gizi ya. Dan di berbagai daerah sana ternyata masih banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk. Nah, sekarang saya minta pada kalian semua diskusikan dengan kelompok kalian untuk menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan, utamanya mengenai zat dan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan kasus yang ada dalam video tadi. Silahkan nanti perwakilan kelompok mengirimkan pertanyaannya pada kolom komentar. Selanjutnya kita akan merumuskan masalah dari masing-masing kelompok dan kalian menentukan hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang kalian dapati nanti.
Nanti setelah diskusi perumusan masalah, saya akan kirimkan LKPD, jenis-jenis zat makanan, dan kandungannya, serta analisis kebutuhan energi di kolom komentar dan grup WhatsApp ya. Dan kalian silahkan mengeksplor informasi sebanyak-banyaknya dan sumber buku maupun internet. Silahkan kalian diskusikan untuk menganalisis dan menyelesaikan LKPD, mencocokkan hipotesis nanti yang disusun dengan jawaban LKPD, dan kalian nanti tuliskan hasilnya di kolom komentar sebagai diskusi lanjutan. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya dan penyimpulan hasil pembelajaran pada materi pertemuan kali ini akan kita lakukan di kolom komentar YouTube. Nah, anak-anak semua, untuk tambahan sebagai bahan pembelajaran, saya ingin mengupas sedikit materi tentang zat makanan dan fungsinya. Nutrisi pada makanan itu berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting diketahui. Tubuh membutuhkan energi untuk setiap kegiatan, seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku. Tubuh juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu normal tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Nah, energi ini berasal dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nah, apa sih itu nutrisi atau gizi? Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang kita konsumsi harus mengandung 6 jenis nutrisi loh. Nah, apa sih 6 jenis nutrisi itu? Yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Baik, itulah sedikit materi pengantar dari saya. Kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi melalui buku-buku atau sumber di internet. Saya rasa video saya bisa saya cukupkan. Terima kasih dan mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.